Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yasa, ringkasan lengkap untuk isi chapter 1140 sudah rilis. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Chopper Gaban. Di chapter ini, Gaban menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan membuat Luffy cukup ketar-ketir. Oke, lanjut. Di bagian cover terlihat ulti diikat di papan panah, lalu Wushu melemparkan pisau ke arahnya. Oke, masuk ke cerita. Chapter dimulai dengan melanjutkan scene tentang Luffy dan Gaban. Di sini Luffy tampak bingung dan tidak tahu mengapa dia harus melawan Gaban. Kemudian Zoro mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Kalen tentang betapa kuat ayahnya. Luffy coba mengulurkan tangan untuk mengambil kunci, tapi Gaban dengan mudah menghindarinya. Luffy mulai merasa kesal. Dia pun melompat mendekati Gaban, lalu mencoba mengambil kuncinya lagi. Kali ini Gaban melapisi kunci itu dengan haki dan menghantam Luffy hingga ke tanah. Petir hitam muncul saat kunci mengenai Luffy. Rod terkejut. Dia berkata, "Tunggu, Yasan." Nami juga terkejut. Tidak mungkin, Luffy. Tak lama kemudian, Luffy muncul dari puing-puing di tanah. Dia terlihat sangat marah. Luffy menyerang Gaban dengan serangan beruntun, tapi Gaban berhasil menghindarinya dengan mudah. Gaban pun berkata, "Bagus sekali topi jerami yang kau pakai itu. Lebih cocok untukmu daripada helm itu, bukan?" Luffy menjawab, "Tentu saja, ini adalah harta karun yang dititipkan oleh Shanks. Sekarang berikan aku kuncinya." Gaban berkomentar, "Jadi dia tak langsung memberikan topi itu padamu dan hanya menitipkannya. Haha, pelit sekali." Luffy menjawab, "Bukan begitu konsepnya. Berhenti mengatakan hal-hal seperti itu pada Shanks. Kau tak tahu apa-apa tentangnya." Gaban tertawa, "Haha, kau ini benar-benar bocah nakal." Selanjutnya, Gaban memasukkan sebagian kunci ke mulut Luffy dan kepala Luffy pun berubah menjadi bentuk kunci. Lalu Gaban mengeluarkan kedua kapaknya dan bersiap menyerang Luffy dengan dua kapak tersebut. Zoro terkejut, "Apa? Itu kapak?" Gaban pun melakukan serangan Yaso Takeru, yang berarti pasukan prajurit ganas. Zoro langsung bertindak dan memperingatkan Luffy, "Luffy, minggir!" Ya, di sini Luffy merasakan haki Gaban yang luar biasa dan wajahnya pun menunjukkan ekspresi khawatir bercampur lucu. Ya, di sini Gaban menggunakan serangan besar dengan beberapa pukulan kapak yang menghancurkan salah satu menara kastil. Luffy hampir tak bisa menghindarinya, tapi Zoro menghentikan sebagian serangan dengan 3 pedangnya. Gaban pun berpikir dalam hati, ya, bocah itu punya kru yang baik. Selanjutnya Zoro dan Luffy lebih serius. Luffy berubah ke wujud Gear 5 dan petir hitam pun muncul di ketiga pedang Zoro. Semua pakaian Luffy sekarang berwarna putih, bahkan helm Vikingnya telah menyatu dengan rambutnya dan terlihat seperti Luffy memiliki tanduk. Luffy berkata, "Ayo lakukan ini, Zoro." Zoro menjawab, "Ya, tentu saja." Gaban berpikir dalam hati, jadi itu benar-benar wujud putih ya. Luffy dan Zoro menyerang Gaban, tapi tiba-tiba dia menyerah dan mempercayakan kunci itu kepada mereka. Ya, Luffy dan Zoro yang sudah terlanjur melancarkan serangan jadi menabrak batu karena harus menghentikan serangannya secara tiba-tiba. Setelah itu Luffy dan Zoro jadi marah karena Gaban tidak melanjutkan pertarungan. Road hendak memberitahu siapa Gaban sebenarnya, tapi Gaban menghentikan Road. Gaban berkata, "Jangan terburu-buru, Road. Saat kau meninggalkan pulau ini, jika Elbap masih aman, datang dan temui aku lagi." Zoro menjawab, "Mana mungkin, kita tak akan melakukan itu." Luffy juga menjawab, "Benar sekali, terima kasih atas kuncinya, kita tidak akan bertemu lagi." Ya, Gaban pun berjalan pergi sambil tersenyum. Sementara ada sedikit flashback tentang satu momen saat Shanks datang menemui Gaban di pulau Elbap. Gaban berkata, "Hei Shanks, kau benar-benar berharap aku percaya pada anak itu dengan mudah?" Shanks tertawa, "Haha, kau benar. Kau boleh melakukan apapun yang kau sukai, Gaban-san." Selanjutnya scene beralih ke sekolah Walrus. Anak-anak memberitahu Aenge bahwa mereka melihat burung aneh melintas. Tetapi ketika Aenge melihat ke atas, burung itu sudah tidak ada. Sekarang beralih ke hutan dunia matahari di dekat sekolah Walrus.
Samrock dan Gunko mendarat di cabang pohon yang besar. Samrock terkejut melihat Elbaf bahkan memiliki sekolah. Lalu Gunko mengangkat tangannya dan membuat lingkaran teleportasi di tanah. Petir hitam menyambar lingkaran itu dan dua ksatria suci muncul di halaman ganda yang epik. Ksatria suci pertama bernama Saint Somers. Dia dari keluarga Shepherd seperti keluarganya Saint Jupiter. Dia seorang pria paruh baya berkacamata, berambut panjang dan berjenggot. Dia duduk di kursi berlengan mewah dan berbicara dengan seseorang melalui dinding musi. Ya, sepertinya Somers ini dipanggil sebelum sempat bersiap-siap, jadi dia pun hanya menggunakan pakaian dalam saja. Somers berkata, "Jangan panggil aku sekarang, aku perlu berganti pakaian dan melakukan persiapan dulu. Beri aku waktu 1 jam, oke? Dan bagaimana dengan barang-barang itu? Kau tahu persediaan makanan sudah menipis. Tentu kita tidak akan membiarkan para Tenryubito kelaparan." Oke, lanjut. Ksatria suci kedua adalah Saint Gillingham dari keluarga Lemotif. Walaupun tidak dikonfirmasi, Gillingham jelas memiliki kekuatan buah Suan Kirin, dan tampaknya buah itu juga telah mencapai awakening. Ada awan putih yang mengambang di sekitar leher Gillingham. Gillingham muncul dalam bentuk hybrid. Dia memiliki leher yang sangat panjang dengan surai yang panjang. Kepalanya mirip kepala kuda, namun memiliki 2 tanduk dan 2 kumis panjang. Gillingham mengenakan seragam militer yang mirip dengan Samrock dan dia memegang trisula yang sangat aneh. Dia juga memakai tabung kaca atau gelembung di lehernya seperti milik Tenryubito. Gillingham berkata, oh tidak, aku terlambat. Aku sedang setengah tertidur tadi." Mereka bilang, "Aku harus pergi kemana?" Kemudian Somers menyadari bahwa Samrock dan Gunko berdiri di depannya. Gunko berbalik arah karena malu pada Somers yang hanya mengenakan pakaian dalam saja. Somers berkata, "Ada apa Gunko? Kenapa kau datang ke rumahku?" "Hah, Samrock? Apa? Hah, ini bukankah adalah Elbaf?" Samrock bertanya mengapa mereka berdua dipanggil padahal dia hanya membutuhkan 1 orang. Gillingham mengatakan bahwa Samrock telah dipanggil kembali ke Marejoa karena perintah dari atasan. Kemudian Somers berkomentar tentang Elbaf. "Jadi ini negara para raksasa. Wah, besar sekali. Lalu apa yang kalian lakukan di negara non pemerintah dunia? Apa kau sedang mengunjungi makam Raja Halar?" Kemudian di halaman akhir chapter yang luar biasa terlihat bagaimana 4 ksatria suci mengamati anak-anak di sekolah Walrus di atas cabang raksasa. Somers akhirnya mengenakan seragam militernya yang mirip dengan teman-temannya, tetapi dengan beberapa medali dan mawar di dada. Dan dia juga membawa pedang di pinggangnya dengan gagang berduri. Somers berkata, baiklah, jadi kami harus mengambil anak-anak itu dan membawanya ke Marejoa." Gillingham ikut berkomentar, "Tetapi orang-orang tanpa tanda khusus tidak bisa melewati portal Abyss, jadi kita harus mengangkut mereka dengan kapal ya." Nah, chapter ini berakhir dengan Samrock yang berbicara dengan wajah jahat. Samrock berkata, "Dengan kekuatan kalian, kenapa tak menjadikan ini sebuah permainan saja?" Oke, itu aja pembahasan untuk ringkasan lengkap atau spoiler lengkap untuk chapter 1140 ini. Yosa Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atau Hayato. Yo!